hukumnya memutarkan kotak infak pada sholat Jumat. Ikhwan, tolong dicamkan, wahai para pengelola masjid, jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang main-mainkan kerikil, karena dulu lantai masjid itu kan tanah, bisa aja sambil khutbah ambil kerikil begini, itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok kan gitu, udah gitu apa namanya, rodanya kagak beres lagi, ditarik bunyi, subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah. Dia punya duit, silahkan. Enggak, sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan nggak enaknya gitu loh, apalagi kecil ditutupin ya. Kan gitu, entah kecil atau takut ria, ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik, ya infaknya jauh dari riya, ya sholat Jumatnya aman gitu loh. Ustaz, sebenarnya infak Jumat boleh tak dijalankan saat khotib sedang berlangsung? Man la'ibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu maka dia sudah lagha, sia-sia. Masjid Nabawi dulu tak ada karpetnya, tak ada semennya, jadi waktu itu banyak batu-batu kerikil kecil. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah orang main-main batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lagha, siapa yang main-main batu faqad lagha, tiada Jumat lagi. Maka ketika lewat kota, apakah sama kiasnya dengan main-main batu lewat kota? Apa hilang konsentrasi orang mendengar khutbah ketika kota lewat? Tidak, lewat aja kota, lewat. Cuman kotak janganlah banyak-banyak, ini sampai 5. Kotak pembangunan MDA, kotak anak yatim, kotak untuk penceramah Ustadz Mubalik, imam gaji mugharib, kotak untuk kamar mandi, macam pawai ta'aruf. Pokoknya saya tak setuju kotak-kotak. Jangan ada kotak di pintu, jangan ada kotak berjalan. Bisa Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan tidak lagi ada kotak berjalan. Bisa dengan cara apa? Potong zakat 2,5%, infak zakat sedekah, buatkan satu pintu. Apa namanya? Rumah zakat. Tempat beribadah Baitullah, masjid. Adapun tempat zakat, wakaf, infak, sedekah, buat satu pintu. Bisa. Siapa yang membuat itu? DPRD, legislatif, gubernur, bupati, bisa. Selama tidak ada politik mengatur itu, maka kotak akan tetap lewat. Kalau kotak tak lewat, maka hancurlah wakaf di tempat kita. Ustadz, gimana hukumnya orang Jumatan waktu khutbah sudah dibaca masih menjalankan kotak infak? Karena banyak masjid yang melaksanakan ini. Ya, ini tuntutan di negeri ini ya. Saya tidak melihat kebiasaan muter kotak amal itu di masjid selain Indonesia. Entahlah di Malaysia, saya belum pernah Jumatan di sana. Kalau di Mesir, di Turki tidak ada. Entah kalau sekarang juga niru Indonesia, saya tidak tahu. Ya, sebenarnya begini ya. Memang orang Indonesia ini nek beramal tuh kalau dicegat dengan kotak besar di depan tuh tidak kabeh ngisi. Nek gak diiderne ngono gak ngisi. Lah yang aneh itu wong sholat di jarak salaman gak oleh, tapi ngiderne kotak oleh. Itu kan repot juga ya. Jadi sebaiknya memang ya ngiderne kotak itu kalau belum dimulai khutbah. Tapi alasannya gini, kalau belum dimulai khutbah orangnya masih sedikit, repot juga. Asal gak bersuara, gak tidak bergemuruh, ya tidak ada suara yang mengganggu, bisa dimaklumi. Walaupun itu pasti makruh, minimal makruh. Sebab orang khutbah itu wajib didengarkan. Lah nek karo geret ini apa bisa konsen? Ya mungkin bisa sih sebagian, tapi sebagian lain enggak juga. Memang rodok tercela ya, mohon maaf ya, muternya kotak itu rodok tercela, enggak enak juga. Tapi di sini juga dilakukan itu, tapi kotaknya kecil-kecil ya, jadi enggak nyuworo. Dan
sebenarnya ya soal pengumuman dana itu saya kok malu ya. Mbok ya gak usah ya diumumkan global saja. Itu ada masjid yang mengumumkan dana masuk itu sampai terperinci gitu. Sebenarnya era digital begini atau IT begini, dana itu dipasang aja, diumumkan, kemudian yang diumumkan tertulis ya, kemudian yang lesan cukup masuk berapa keluar berapa kalau perlu, kalau enggak ya sudahlah. Saya yakin jamaah percaya. Malu ya, enggak enak kalau diumumkan semuanya kemudian begini ini dari ini begini, aduh enggak enak ya. Jadi soal dana masjid memang diperlukan, sangat diperlukan, dan saya yakin jamaah masjid juga menyadari bahwa itu kebutuhan masjid, bukan kebutuhan takmirnya, kebutuhan masjid. Maka ayolah kita himpun dana ini dengan cara yang terhormat dan yang kira-kira tidak mengganggu ketenangan jamaah untuk terutama waktu khutbah. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih ada kesempatan di KSS. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang sangat saya hormati, saya akan bertanya tentang keberadaan di masjid. Ada suatu masjid yang di dalamnya apabila khotib sedang berkhutbah, kotak amal itu dijalankan, dan kemudian kas masjid ataupun keuangan masjid secara sementara disimpan di satu rekening pribadi karena alasan sementara bendaharanya meninggal sebelum dibentuk panitia yang baru. Secara sementara rekeningnya disimpan di rekening pribadi. Kemudian ada yang usul remaja masjid, bagaimana katanya ini masjid disinggahi orang banyak, bagaimana kalau di halamannya diadakan kotak untuk kesejahteraan anak yatim, itu hukumnya bagaimana? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Khairul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah kotak jalan di saat khotib lagi khutbah, tidak ada larangan kecuali urusan berbicara. Urusan berbicara. Dan di dalam urusan berbicara pun jumhur mengatakan bahasanya itu adalah haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dianggap ini sebagai sesuatu yang tidak adab, tidak sampai haram. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak haram, tapi sebagian mengatakan menjadikan sebab hilangnya pahala. Jadi yang tidak diperkenankan adalah ngomong. Waktu khotib lagi berkhutbah jangan ngomong, biar khotibnya saja yang berbicara. Adapun selebihnya termasuk kotak amal berjalan bukan sesuatu yang dilarang. Akan tapi jika ternyata hal tersebut mengganggu kekhusyuan, maka ini babnya lain. Apalagi kotak amalnya pakai roda bunyi itu. Nah, ini berbahaya. Itu. Jadi kalau memang ternyata aman, dan kadang-kadang Masya Allah di masjid itu kalau orang tidur tidak harus dibangunin loh ya. Jangan sok jadi juru dakwah deh, temennya lagi tidur biarin dia, wong dia mungkin kerja kerasnya, obat tidurnya adalah khotib Jumat, biarkan dia. Jadi memang ada obat biusnya itu. Jadi kalau duduk ada langsung tidur karena memang dia kerja sehari capek, dan tidak dosa yang demikian itu, dan tidak usah dibangunin untuk ini itu, biarkan dia mungkin terlalu capek, yang penting dia melaksanakan sholat Jumat. Nah kadang-kadang kotak amal ini kalau mengganggu menjadi tidak diperkenankan karena hal baru, hal mengganggunya ini. Pada dasarnya kotak amal berjalan tidak ada masalah asalkan tidak mengganggu. Kemudian kotak amal berjalan ini tidak tahu baik atau tidak baik,
Bagi sebagian kaum biasa, nggak ada masalah. Tapi kadang sebagian orang merasa tidak nyaman dengan kotak amal ini, dan mungkin secara kenyataannya tidak semua orang bawa duit. Bahkan mungkin tidak enak, ada orang yang belum biasa masuk ke masjid, ataunya apa, orang ngasih masjid duit, saya tidak, malu deh saya, karena belum biasa ikhlas, jadi gara-gara tidak bisa ngasih duit lalu tidak nyaman. Makanya di majelis kita itu tidak ingin ada kotak amal berjalan. Kalau kotak amal berjalan, kami tidak ingin ada orang membantu karena pengen jujur, dia ngasih, saya harus ngasih. Tapi saya pengen orang memberikan bantuan ke pondok ini adalah karena memang benar-benar dia ingin berjuang. Biar langsung mojok sana ada kotak amal, kita sebar kemana-mana. Kalau anda mau datang ke sana biar tambah pahala. Sehingga kita larang kotak amal itu berjalan di majelis ini, takut ganggu. Apalagi waktu ceramah tidak diperkenankan, baik kotak amal ataupun air. Maka hendaknya di masjid tidak seperti itu. Kalau khutbah jalan ini orang nggak konsentrasi lagi dengar khutbah. Nah, kalau begitu kasusnya mengganggu, maka menjadi tidak diperkenankan. Kalaupun tidak derajat haram, babnya makruh, karena punya fungsi mengganggunya, sama kayak diajak ngomong kan. Biarpun dia ngomong kan pakai isyarat, saya dorong ke sana pak, kan gitu, cuma tidak ngomong dia, dorong ke sana pak. Nah iya, jadi sebaiknya tidak seperti itu. Kalau ada kotak amal berjalan, bukan suatu yang haram, ya mungkin kebiasaan masjid seperti itu, akan tapi kita harus paham maslahatnya kayak apa. Ini kalau orang punya sadar berinfak, biarpun kotak di pojok akan dicari kok. Biarkan, makanya kotak kita sebar di mana-mana. Yang mau membantu, bantu sana karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat oleh teman yang ngasih. Wah, teman saya ngasih nggak enak, saya tidak ingin ada orang berbuat baik karena nggak enak, karena berangkat dari tidak ikhlas, tidak membawa keberkahan nanti. Saya pengen anda memberikan biarpun 100 rupiah ketulus karena Allah, akan berkembang nanti. Baik, seperti itu adalah kasus kotak amal. Selagi tidak mengganggu ya tidak apa-apa. Cuman masalah akhlak saja. Sebaiknya bagaimana cara? Sebaiknya tidak usah jalan, biar tidak mengganggu siapapun. Karena orang lagi ceramah, lagi dengar ceramah, lagi konsentrasi, kepotong itu bisa hilang, balik lagi itu nanti. Kemudian kalau uang kas masjid dititipkan di rekening satu orang, tentunya kalau sudah bicara rekening harus syar'i. Kalau tidak syar'i jangan ditanyakan di sini, kan begitu. Harus mainkan apa? Lembaga-lembaga keuangan yang syar'i. Kalau tidak syar'i jangan ngomong urusan masjid deh. Masa masjid tidak pakai syar'i? Ini adalah sebuah keunikan. Jadi urusan masjid, pondok pesantren dan sebagainya tentunya harus syar'i, memberikan contoh. Baik, anggap saja dititipkan di rekening seorang ustadz. Bagaimana hukumnya? Masalah menitipkan di mana itu nggak penting, yang penting sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah amanat orang tersebut. Biarpun pakai rekening yayasan, kalau yang membawa orang pendusta kan hilang juga duitnya. Jadi masalah nyimpan itu boleh di mana saja asalkan sesuai dengan kesepakatan dan diduga orang itu amanat. Yang penting duit itu aman, nggak ada masalah. Dan ingat, yang megang duit tidak boleh meminjamkan kepada siapapun. Ada pengurus masjid saking baiknya minjemin tetangga sana sini. Kirain masjid butuh nggak punya duit. Kalau kamu mau minjemin dari duitmu sendiri, jangan dari duit masjid. Biasanya memang dermawan dengan duit masjid, tapi duit sendiri pelit, lit. Ini pengurus nih. Biasanya pengurus begitu. Tapi pengurus yang soleh-soleh seperti yang ada di sini, insya Allah nggak apa-apa. Kalau membantu orang lain dari duitnya sendiri, jangan dari duit kotak masjid. Baik, kotak amal. Kemudian di kiri kanan masjid dikasih kotak amal untuk kesejahteraan. Ya boleh saja, suka-suka dan sukarela. Makanya waktu ada kotak parkir itu saya bingung. Saya minta petunjuk berapa malam saya kotak parkir gimana. Pertama disuruh kotak parkir, tidak, kasih di bawahnya sukarela. Saya tidak pengen ada orang keluar dari pondok ini di saat tidak membayar lalu hatinya merasa saya nggak bayar. Enggak, kasih sukarela biar di saat nggak bayar hatinya tenang. Kalau nggak bayar gayanya maling kan tidak enak, saya lari nggak mau bayar. Nah itu kan dosa namanya, merasa wajib lalu tidak bayar. Makanya terakhir tak tulis sukarela di bawahnya, awas ya, kan itu ada kotak parkir ya. Sekarang ada kotak parkir, pertama nggak ada tulisan sukarela, enggak, saya nggak rela, sebab saya tidak pengen ada orang merasa wajib membayar lalu dia nyelintet lalu tidak bayar, dia kan dia seperti mencuri kan bahaya itu. Makanya tulisi sukarela. Kalau kita pastikan wajib bayar 1.000, coba sedengan mana panitia? 1.000 wajib sama sukarela 100.000, pilih mana? Nah, sudah sukarela saja kalau begitu. Jadi itu waktu parkir itu saya juga bingung waktu naruhnya itu. Pertama kan dikasih gambar ini bu ya. Waduh, ini saya tidak ingin ada orang hatinya menjadi jahat gara-gara menjauh dari
kotak cet biar tidak bayar. Soalnya kan lari, sebenarnya hatinya kan culas. Tapi kalau sukarela ya tenang aja, biar bulan depan memang sukarela, saya nggak bayar nggak apa-apa, halal Anda nggak bayar nggak apa-apa. Oh sukarela kok, makanya ditulis, ada tulisan sukarela kan bawahnya, kurang gede, yang gede sukarelanya, paham tim? Jangan sampai ada beban masuk sini. Saya tidak pengen ada orang parkir motor di sini, lalu di saat nggak bayar hatinya seperti punya utang. Enggak, Anda punya utang, biar hati Anda lego, halal, iman Anda tetap terjaga, tidak biasa dengan mengambil haknya orang lain. Jadi Anda tidak bayar pun tidak dosa. Baik, itu saja. Kemudian ini boleh ya, kotak amal diletakkan di kiri kanan masjid, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masjid, boleh-boleh aja, tidak mengganggu, asalkan harus dipahamkan bahwasanya itu tidak wajib. Wallahu a'lam bissawab.